Alangkah baiknya kita membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman hadiah kepada kita semua, sehingga kita bisa memahami yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang sirrih maupun yang terang-terangan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan apa yang kita bacakan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita nanti di yaumil qiyamah. Mari kita sama-sama membaca salawatun Nabi sebanyak 3 kali. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Qur'an. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, yaitu keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat berserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda alam, yang fatwanya begitu jelas, yang ucapannya begitu nyata, yang salatnya begitu khusyuk, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'at-tabi'atnya, kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yasin fadilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasport pada malam hari ini adalah dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Pasport pada malam hari ini adalah dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin utawi saban-saban jiwa dha'iqatu iku bakal ngerasaaken ia nafsi al-mauti opo kematian. Wa innama lang satune mati wa qauna bakal ditunayakan ya mati ujurakum ing pirang-pirang ganjaran sira kabeh al-yawmal qiyamati ing dalam dina kiamat paman maka sapa wong zuhziha kang diselametake ia siman anin nari saking geni neraka wa udkhila lan dipanjingaken ia siman al jannata ing swarga faqad faza maka nyata wis beruntung ia siman wa mal hayatad dunya lan dudu kehidupan dunia illa mata angin kesenangan al ghurur kang menipu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa dha'iqatul maut, mereka akan merasakan yang namanya kematian. Jangankan manusia yang bernyawa, binatang-binatang, pohon-pohon yang ada di muka bumi ini semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Manusia hakikatnya adalah tiada, maka akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa mengadakan manusia di alam dunia ini. Maka kullu nafsin, setiap makhluk-makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, wabil khusus termasuk manusia, dha'iqatul maut, mereka semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang namanya kematian itu adalah bukan daftar urut tapi daftar cabut. Jadi kalau seandai kata yang namanya kematian itu adalah daftar urut, berarti yang tua-tua dulu mati. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala al-mautul haq, yaitu mati adalah hak, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, mau yang tua, mau yang muda, mau yang kecil maupun yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk mengambil atau untuk mencabut nyawa siapa saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Lalu kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat mereka akan ditunaikan atau akan dibalas pahala-pahala yang telah mereka lakukan selama di alam dunia. Kalau seandai kata mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan baik sewaktu di dunianya, maka pahala kebaikan pula nanti di hari kiamat mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa waktu di alam dunianya mereka berbuat keburukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas keburukan pula ketika nanti dia pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nanti di yaumil qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz, maka beruntunglah siapa saja yang dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa udkhilal jannah, dan mereka dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad faza, maka mereka telah beruntung atau mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa mau dimasukkan hambanya ke dalam api neraka, mau dimasukkan hambanya ke dalam surga, itu tergantung kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam cerita bahwa ada seorang pelacur, yang lalu kemudian meminumkan anjing tersebut, tapi pas pada waktu pelacur itu meminumkan air untuk anjing tersebut, lalu kemudian wanita tersebut meninggal. Akhirnya akhirnya wanita pelacur tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kalau seandainya kata kita berbuat baik sampai akhir hayatnya, maka alhamdulillah kita akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan orang yang jahat saja yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang buruk pun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa berkehendak faqad faza, maka mereka telah beruntung. Kenapa? Karena dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus mengkaji diri kita masing-masing. Jangan pernah mengkaji diri kita lebih baik, tapi mengkajilah orang itu lebih baik daripada diri kita sendiri. Kalau kajian yang seperti itu, insya Allah di dalam diri kita tidak ada rasa angkuh ataupun sombong. Lalu kemudian wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang-orang yang seperti itu mereka tidak menginginkan kehidupan dunia, malah menginginkan kehidupan akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan, mereka menginginkan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sementara, dan pasti mereka akan meninggalkan yang namanya dunia tersebut. Kenapa? Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kesimpulan pada malam hari ini bahwa siapa saja makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernyawa, pasti mereka akan merasakan kematian. Dan barang siapa di antara kalian mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, maka nanti di hari kiamat mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Jika di alam dunianya mereka berbuat keburukan, maka nanti di yaumil qiyamah mereka akan mendapatkan pahala keburukan pula. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faz. Barang siapa yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, tapi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa saja yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang rugi atau termasuk orang-orang yang beruntung? Kalau seandainya kata kita termasuk orang-orang yang beruntung, maka doakanlah orang-orang yang rugi. Ketika kita termasuk orang-orang yang rugi, maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, bahwa kehidupan dunia hanya untuk tipu daya umat manusia. Agar apa? Agar mereka lalai melaksanakan perbuatan yang baik. Itu saja kajian singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Qasin hamidka fa ya insa, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Asallahu yaqufu ba'sal ladzina kafaru wallahu asyhadu ba'sha wa asyhadu tankira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma wa
Amin.